mungkin Anda juga sudah baca di banyak media online gitu. Satu hal yaitu bahwa tulisan tentang dari Presiden Soekarno yang mengatakan setengah abad yang lalu, carilah pemimpin yang dibenci, ditakuti, atau dicaci maki asing, karena itu yang benar. Pemimpin seperti itu akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu. Itu dari Soekarno setengah abad yang lalu. Karena sekalian, apa yang ingin saya katakan saat ini adalah kita sesungguhnya memerlukan satu orang pemimpin yang strong leadership. Tapi sungguh sangat disayangkan, banyak sekali orang-orang kita, orang-orang Indonesia sendiri, yang takut memiliki seorang pemimpin yang kuat. Betul? Dan kita melihat bahwa ketakutan itu justru ditumbuhkan juga oleh negara-negara barat yang memang takut negara Indonesia ini menjadi negara yang kuat, negara yang mandiri, dan negara yang bermartabat. Betul? Indonesia sesungguhnya mempunyai potensi yang besar. Kita tahu semua bahwa Indonesia itu negara yang kaya, sumber daya alamnya kaya, kemudian juga penduduknya sangat banyak, nomor 4 populasinya di seluruh dunia. Jadi ini adalah kekuatan yang sungguh-sungguh besar. Negara-negara lain, negara barat, hanya melihat negara kita sebagai negara konsumen, sebagai pasarnya mereka. Dan mereka menginginkan Indonesia tidak menjadi negara yang produktif, tapi menjadi negara yang konsumtif. Itulah sebabnya mereka tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat. Kita butuh seorang pemimpin yang kuat. Saya kira figur itu ada di Prabowo. Saya ingin mengatakan, kenapa kita memerlukan Prabowo? Karena secara tulus saya ingin katakan, Prabowo itu pertama kita tahu semua dia orang yang tegas, itu jelas. Tapi yang lebih penting dari itu adalah dia mempunyai hati yang tulus. Kalau berbicara soal kekayaan dan sebagainya, dia itu orang yang sudah kaya. Mau apa lagi sesungguhnya? Satu hal yang saya ingat adalah dia mempunyai keinginan, hidupnya ingin bermakna untuk orang lain. Saya kira orang-orang yang sudah established semacam ini hanya menginginkan satu pekerjaan yang dia lakukan yang berguna untuk masyarakat banyak. Dan saya kira Prabowo mempunyai hati yang tulus untuk membangun Indonesia menuju negara yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Banyak pertanyaan tentang Prabowo dan koalisi Merah Putih ini. Seolah-olah kita menjadi sangat ultranasionalis, kemudian menjadi sangat fundamentalis begitu ya. Anda semua bisa melihat di sini ada saya, Nurul Arifin, kemudian ada Bara yang Batak dan Kristen, ya. Kemudian ada Sandiaga Uno, dan ada ini wali kota kita yang keren, ya. Dan Modis lebih cocok jadi penyanyi saya kira. Ada saya Nurul Arifin, suami saya non-muslim, jadi Anda bisa mengatakan bahwa contoh-contoh pluralisme itu sudah dibangun oleh seorang Prabowo dari dalam rumahnya dan dari teamworknya sendiri. Anda bayangkan bagaimana mungkin kita akan menolak dukungan-dukungan yang diberikan kepada kita. Memang dukungan itu bisa dari mana saja. Mereka datang ke pintu kita, menggedor pintu kita. Apakah kita akan menutup pintu itu? Jelas tidak mungkin. Tapi satu hal yang harus mereka pahami, bahwa Prabowo Hatta berdiri di atas kepercayaan ideologi Pancasila, pluralisme, dan multikulturalisme. Dan ini menjadi kesepakatan kita semua. Karena inilah yang membesarkan Indonesia. Indonesia berdiri di atas kekuatan sebagai negara yang majemuk. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Jangan sampai kekuatan asing mau memecah belah kita sehingga kita menjadi negara seperti pecahnya Uni Soviet, seperti pecahnya Yugoslavia, dan sekarang Ukraina juga sedang dalam kondisi perpecahan. Dan kita tahu bahwa Timur Tengah, Timur Tengah, perpecahan di Timur Tengah itu sekarang juga sedang menjalar ke tempat-tempat lain di Afrika. Ya. Kita tahu di Sudan ada perpecahan agama dan konflik agama dan sebagainya. Ini
bisa saja terjadi di Indonesia kalau pemimpin kita tidak kuat, kalau pemimpin kita bisa diintervensi, kalau pemimpin kita tidak punya sikap. Dan saat ini, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya kira memang saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk mengatakan kepada dunia bahwa kita harus menjadi negara yang kuat dengan pemimpin yang kuat. Rekan-rekan sekalian, saya membayangkan gitu ya, membayangkan dan juga sebetulnya saya mengagumi seorang Hugo Chavez, orang yang dimusuhi negara Barat, begitu. Tapi saya bangga melihat Hugo Chavez yang dia memiliki satu otentisitas kepribadian, ya. Sampai dia meninggal, kita tidak tahu dia meninggalnya diracuni ataukah memang sakit, kanker betulan, begitu ya. Kita tidak tahu. Tapi seorang Hugo Chavez menjadi sangat monumental di bumi ini. Dan ini menjadi karakter sebuah bangsa, begitu. Dan dia ditakuti oleh negara-negara Barat. Saya cuma membayangkan Indonesia ini menjadi negara yang kuat. Mereka itu takut kalau Prabowo menang karena takut bahwa mereka tidak bisa mengintervensi Indonesia. Pengusaha-pengusaha itu mereka takut kalau Prabowo menang. Karena apa? Karena mereka tidak bisa bermain-main di situ. Betul? Padahal kita menginginkan Indonesia ini kan sekarang pertumbuhan ekonominya sudah bagus, antara 6-7%. Tapi apa yang kita lihat ada sedikit defisit di situ. Defisitnya adalah gap antara si kaya dan si miskin semakin menjauh, semakin lebar jurang perbedaannya. Itulah yang diinginkan oleh seorang Prabowo dan Hatta untuk menaikkan si miskin ini menuju kelas yang lebih baik, dan kemudian ada pemerataan yang super kaya itu bisa memberikan melalui pajak ataupun subsidi silang kepada orang-orang yang kurang mampu ini. Jadi saya kira inilah masa depan Indonesia ke depan. Kalau saya mengajak Anda semua, membayangkan kita semua menjadi bagian dari tadi dikatakan Barat Global Community ataupun Global Society, sebagai bagian dari negara yang memainkan perannya, bukan cuma sebagai negara pasar atau negara konsumen, tapi juga sebagai bagian dari yang memainkan peran di sektor-sektor ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya, begitu. Kita sekarang semua sudah, kita tahu bahwa Indonesia sudah menjadi negara anggota G20. Ini adalah salah satu prestasi dari SBY. Nah, kita bisa membayangkan kalau ini tidak diteruskan, kemudian merosot karena kita tidak bisa mempertahankan stabilitas ekonomi dan keamanan, kemudian mau jadi apa Indonesia? Yang saat ini dibutuhkan adalah stabilitas keamanannya tetap dijaga, stabilitas ekonominya tetap dijaga, kemudian strong leadership yang sungguh-sungguh bisa membantu Indonesia menjadikan negara Indonesia ini negara yang kuat, adil, makmur, bermartabat, dan mempunyai dignity di dunia internasional. Amin. Saya akan panjang-panjang ya. Ini Bara ini bareng-bareng dengan saya, kami dulu semasa baru masuk ke partai politik pada tahun 2003-an. Ini kan hari ini saya melihatnya semacam kontestasi nih antara 4 orang di sini. Tapi dari dulu kami sudah melakukan ini begitu, mengobrol janji-janji politik kami, memperkenalkan diri kami bersama dia nih berdua ya. Jadi kami sudah sama-sama tua dengan Bara terutama. Dengan Santi di dunia entertainment sama-sama tua. Kalau dengan wali kota ini sama-sama nakalnya gitu, sekarang udah enggak. Saya kira ini dari saya ya, tapi artinya saya mengajak kita semua untuk memantapkan hati, memilih Prabowo dan Hatta dengan kombinasi yang satunya strong leadership, yang satunya mempunyai pengalaman di dunia perekonomian, bisnis dan sebagainya. Dan ini satu kombinasi yang bagus sekali untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Selamat sore. Oke, waktu